Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan, masuk dalam doa iluminasi, memohon penerangan dari Roh Kudus. Roh Kudus, bertahtalah di hati kami. Buatlah hati kami menjadi takhta suci-Mu. Buatlah seluruh tubuh kami menjadi rumah-Mu. Dan biarlah ketika firman Allah dibaca dan diberitakan, seluruh hati dan tubuh kami menyambutnya dengan sukacita. Biarlah firman Allah yang diberitakan boleh menjadi firman Allah yang dimengerti, yang dicintai dan dipatuhi. Bawalah kami, ya Roh Kudus, melalui firman-Mu untuk menjadi kian dekat dengan Bapa Surgawi, Bapa yang menjaga hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Bersabdalah ya Bapa, di dalam Yesus Kristus firman Allah yang sejati. Kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini, hari Minggu yang ke-7 sesudah Paskah, adalah diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Saya undang jemaat kembali bangkit berdiri selama pembacaan Injil ini. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara sekalian, apakah di antara Anda ada yang masih mengenal permainan ular tangga, loncat tali, benteng-bentengan, dan sembunyi-sembunyian, hide and seek? Ada? Kalau iya, berarti ibarat lagu atau musik, Anda sudah tergolong yang oldies, kuno, tapi masih enak didengar. Ya kan? Ya dong, kita mesti tetap memuji diri, walaupun sudah oldies tadi, kuno tapi kita masih enak didengar. By the way, permainan anak-anak jadul banyak yang sudah hilang di era digital ini, di era milenium ini. Sayang, tapi apa mau dikata, zaman bergeraknya ke depan, bukan ke belakang. Padahal permainan-permainan jadul itu mengandung banyak pesan tentang kehidupan ini. Salah satunya adalah permainan hide and seek. Cari dan ngumpet, sembunyi. Mencari dan bersembunyi itu terjadinya memang bergiliran di dalam hidup ini. Ada waktunya kita berperan mencari, ada waktunya kita harus bersembunyi karena dicari. Ada waktu kita mengejar pacar, mengejar harta, mengejar kesempatan, mengejar kesuksesan, dan sebagainya. Ada waktunya kita mengejar, tetapi ada waktunya kita ini dikejar. Dikejar waktu, dikejar deadline penyelesaian tugas, dikejar pelunasan bills, dikejar pembayaran kartu kredit, dan sebagainya. Yang paling tidak enak adalah kalau kita dikejar oleh rasa takut, dikejar bahaya. Dikejar bahaya itu ada yang levelnya ngeri-ngeri sedap, kayak serunya anak-anak main hide and seek waktu kecil. Tetapi ada pula dikejar bahaya yang kadarnya benar-benar so scary, amat mengerikan. Ancamannya nafkah penghidupan kita. Ancamannya
kesehatan kita, ancamannya masa depan kita, atau bahkan nyawa kita. Bahaya yang ancamannya so scary. Kalau sudah begitu, barulah kita ini tahu apa artinya tempat berlindung atau tempat bersembunyi dari bahaya. Tempat pengungsian yang aman. Seperti rumah kita pada waktu masa pandemik, bukan? Itulah tempat persembunyian kita yang paling bisa diandalkan. Di masa Perang Dunia Kedua, saudara-saudara, di Belanda ada satu keluarga Kristen yang rumahnya menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar tentara Nazi. Mereka memang menyediakan, mereka memang mengasihi dan membantu orang-orang Yahudi itu sembunyi di rumah mereka. Mereka punya tempat strategis di rumahnya untuk keperluan itu. Banyak orang Yahudi menemukan keselamatan di situ. Tetapi sayangnya akhirnya ketahuan juga. Rumah itu digerebek. Seluruh orang Yahudi termasuk pemilik rumah, keluarga Ten Boom, ditangkap dan ikut dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Ravensbrück yang mengerikan itu. Di situ satu persatu anggota keluarga Ten Boom wafat. Finally, hanya tersisa satu survivor Holocaust dari keluarga Ten Boom, yaitu Corrie Ten Boom. Sesudah bebas, Corrie Ten Boom menjadi penulis buku, menjadi pembicara, menjadi penginjil yang berkeliling ke lebih dari 60 negara di dunia, termasuk negara-negara komunis, Cina, Rusia, dan seterusnya. Dia menceritakan bagaimana mereka bertahan di dalam kamp konsentrasi neraka itu. Bahkan mereka di situ mengadakan ibadah dan Bible study untuk menguatkan para tawanan di situ. Mereka semua menemukan tempat berlindung yang sejati di dalam Tuhan. Biografi dari Corrie Ten Boom ini kemudian terkenal di dunia. Biografi yang berjudul The Hiding Place yang diterbitkan tahun 1971 dan juga sudah difilmkan. The Hiding Place. Saudara sekalian, memang ketika kondisi aman-aman saja atau tampak tidak berbahaya buat kita, kita tidak terlalu merasakan kebutuhan akan a hiding place. Tetapi sebenarnya cerita tentang bencana-bencana di dunia ini yang sungguh nyata, entah bencana kelaparan, entah bala penyakit, entah itu peperangan, selalu
Dan itu masih ada sampai sekarang. Sudan Selatan itu diserbu oleh bala kelaparan. Sekarang. Anda masih ingat dan masih jelas, masih hangat pada pengertian kita. Bagaimana peperangan yang terjadi saat ini. Dan kita baru merasakan bahaya dari pandemi. Semua cerita tentang bencana itu mengingatkan kita bahwa manusia itu sebenarnya sangat vulnerable. Manusia itu sangat terbuka bagi ancaman bahaya. Kita ini tidak terlindung. Kita ini mudah di reach out oleh bahaya. Atau kita ini rawan bahaya. Jangan bilang tidak. Badan kita ini bisa terjangkit atau tertular penyakit dari arah mana saja. Dari udara, dari makanan atau minuman, dari persentuhan, bahkan dari gen keturunan. Kita ini bisa sakit. Jiwa kita bisa tersakiti dan bisa terlukai kapan saja. Baik oleh kejadian yang buruk, oleh pengalaman yang traumatik, oleh perlakuan yang jahat, maupun oleh perkataan yang menusuk hati. Jiwa kita bisa tersakiti dan terlukai. Pikiran kita sangat mudah diracuni, sangat mudah diindoktrinasi. Mental kita sangat mudah diguncang dan menjadi stres. Kita sangat mudah menjadi stressful. Keuangan kita bisa digerus resesi dan inflasi. Sekali lagi, dari segala sisi, kita ini vulnerable. Kita ini mudah di reach out oleh bahaya apapun. Zaman boleh maju, teknologi maju, tapi keamanan manusia tetap saja menuntut perhatian istimewa. Perhatikan bahkan ironi ini dalam hidup. Semakin kaya seseorang, semakin sadar bahwa dirinya harus diprotek. Bukan? Semakin berkedudukan dia, semakin kaya dia, bodyguard-nya makin banyak. Insurance-nya makin macam-macam dan makin mahal cost-nya. Itu ironi, bukan? Orang yang kita kira makin kuat di dunia ini ternyata makin minta perlindungan yang lebih besar lagi. Dalam arti tertentu, bisnis asuransi itu mencerminkan betapa vulnerable-nya manusia ini. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan tempat perlindungan atau persembunyian dari bahaya, a hiding place. Kita selalu membutuhkan. Dan sesungguhnya tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman. Yang benar-benar memberikan perlindungan sempurna bagi kita. Amerika itu tempatnya orang dikejutkan oleh ironi ini. Karena penembakan massal itu bisa terjadi di mana-mana. Di sekolah Kristen,
Bahkan ketika orang beribadah di gereja, terjadi. Di dunia ini tidak ada tempat yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan sempurna bagi kita. Perlindungan yang sejati hanya ada pada Tuhan. Mazmur 119 ayat 114 berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. You are my hiding place and my shield. Tuhan, Engkau tempatku berlindung. Saudara sekalian, Yohanes punya bahasa tersendiri untuk mengangkat kebenaran ini. Istilah yang sering kali diulangi dalam Injilnya. Minggu lalu saya berkata Yohanes itu suka begini, muter, mengulang-ulang temanya. Dan di sini dia juga melakukan hal yang sama. Salah satu topik yang sering diulangi dalam Injilnya yaitu bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Dalam bacaan hari ini, kata ini ada 6 kali diulangi. Mereka itu milikmu. Ayat 6. Lalu ayat 9 dan 10. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Status dimiliki oleh Tuhan, itulah tempat perlindungan kita yang paling aman. Dimiliki oleh Tuhan. Sayangnya, saudara-saudara, di dalam hidup ini kita terus disibukkan oleh usaha dan kegiatan memiliki. Kegiatan memiliki itu konsentrasi kita. Kita selalu mau memiliki ini dan memiliki itu. Tidak pernah puas memiliki. Sudah punya ini, mau yang itu. Sudah punya, mau punya lebih banyak lagi. Sendirinya punya, masih mau punya yang sama dengan kepunyaan orang lain. Orang menyangka bahwa dirinya bakal lebih aman apabila memiliki ini dan memiliki itu. Padahal seperti yang tadi saya katakan, semakin punya banyak, orang semakin merasa tidak aman. Karena sibuknya kita memiliki, kita jadi sering lupa pada posisi penting ini. Dimiliki. Terutama dimiliki oleh Tuhan. Di pasal 10 ayat 28 dan 29, Yohanes mengutip perkataan Yesus yang penting ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak dapat merebut dari tanganku, dan tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Mereka ini milik Tuhan. Aku dan Bapa satu. Dan kita ini milik Bapa sekaligus milik Yesus. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan,
tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi bahasa iman itu bukan bahasa memiliki, melainkan dimiliki. Keselamatan kita tidak bergantung kita memiliki apa, melainkan kita dimiliki oleh siapa. Keselamatan kita bukan ditentukan kita memegang apa di tangan kita, saudara-saudara, melainkan kita berada dalam genggaman tangan siapa. Sebab kalau kita memegang sesuatu, selalu ada kemungkinan yang kita pegang itu jatuh, bukan? Kalau kita yang memegang sesuatu, selalu ada kemungkinan itu akan jatuh, atau yang kita miliki itu akan hilang. Tetapi kalau kita dipegang tangan Tuhan, andaikan terjatuh pun, kita masih jatuh dalam genggaman tangannya. Itu sebabnya Alkitab selalu menggambarkan kita ini seperti anak-anak burung Raja Wali. Apabila kita terjatuh meluncur dari ketinggian, selalu akan ada kepak sayap sang induk Raja Wali yang menyongsong dan menampung anak-anaknya yang jatuh itu. Anak-anak Raja Wali itu pasti selamat, bukan karena mereka memiliki kekuatan, melainkan karena mereka dimiliki oleh induknya. Seperti itulah Tuhan terhadap Anda dan saya. Kita ini dimilikinya. Ini sebuah kebenaran yang sangat penting. Oh, ini mengingatkan saya pada lagu rohani kuno zaman dulu juga. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Kita ini milik Tuhan selamanya. Dan itulah sumber keselamatan dan keamanan kita. Yesus tahu persis, selama saudara dan saya hidup di dunia ini, kita ini manusia yang vulnerable, gampang dijangkau bahaya dari segala macam arah. Itu sebabnya dia berdoa untuk murid-muridnya, untuk kita. Yohanes 17 isinya adalah doa panjang Yesus untuk murid-muridnya di segala zaman, termasuk saudara dan saya. Doanya untuk penjagaan, perlindungan, dan penyertaan bagi kita. Dan dengan confident, Yesus berdoa seperti itu, karena dia memegang sebuah landasan yang jelas, yaitu bahwa kita semua dimiliki oleh Bapa di surga. Bahkan di dalam Lukas 12 ayat 7, Yesus berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Seperti itulah Bapa taking care of kita semua. Sebab apa? Sebab Anda dan saya miliknya. Beberapa hari sebelum Corrie ten Boom dibebaskan, kakaknya Betsy ten Boom mengembuskan nafas terakhir di kamp konsentrasi Ravensbrück itu.
Ucapan terakhirnya kepada adiknya adalah ini. Tidak ada lubang yang terlalu dalam di mana Tuhan tidak hadir di situ. Sebelum dia menghembuskan nafas, dia mengatakan itu, tidak ada lubang yang terlalu dalam di mana Tuhan tidak hadir di situ. Di lubang gelap buatan pemimpin tiran yang sangat kejam bernama Hitler, Betsy ten Boom meletakkan hidupnya di tangan Bapak Surgawi yang menjaganya hingga akhir hayat dan membawanya pulang ke rumah yang kekal. Sebab apa? Sebab Tuhanlah tempat persembunyiannya. Saudara sekalian, kita semua memang mudah dijangkau oleh bahaya. Tetapi ingatlah, sekaligus tidak ada bahaya yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Sedalam apapun, serendah apapun, segelap apapun itu, tidak ada tempat yang tidak dijangkau oleh kehadirannya. Benar sekali perkataan ini. Safety is not the absence of danger, but the presence of God. Keselamatan itu bukan berarti kita ini lewat dari semua bahaya atau bahaya tidak ada dalam hidup kita. Tetapi keselamatan itu adalah bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kondisi apapun dan kita ini miliknya. Kita memang lemah, tetapi barang siapa dimiliki Tuhan, kekuatannya berasal dari Tuhan. Kelepasannya datang dari Tuhan. Pengharapannya ada di dalam Tuhan. Dan keselamatannya ada karena Tuhan. Sebab mereka ini, Anda dan saya, adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan. You are my hiding place. Amin.